Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel aku Mona Lisa. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nyempetin waktunya untuk nonton channel aku. Oh ya, apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga kita selalu sehat, murah rezeki, hidup penuh barokah, dan segala urusan dipermudah serta diperlancar. Amin. Seperti janji aku kemarin sama teman-teman semua yang ada di sini, kali ini aku mau ngajak teman-teman semua untuk melihat bagaimana cara aku masak nasi minyak khas orang Palembang. Diawali dengan menumis bawang merah. Kali ini aku menggunakan 1 ons bawang merah yang sudah di blender. Lalu di sini juga kami menggunakan bawang bombay. Untuk bawang bombaynya aku hanya menggunakan 1 butir. Jangan lupa diaduk, gunakan api sedang saja ya teman-teman biar tumisannya tidak gosong. Tetap diaduk sebentar. Aku juga masukin kemiri. Di sini aku menggunakan 6 butir kemiri. Kemirinya pun aku blender, terus aku aduk-aduk lagi biar merata dengan campuran bawang bombay dan juga bawang merah. Dan lalu aku juga masukin jahe. Jahenya juga sama ya teman-teman, aku menggunakan 1 ons dan aku blender juga. Diaduk juga, pokoknya setiap aku mau masukin atau aku mau tambahin bumbu, biasanya langsung aku aduk biar merata dan nggak menggumpal gitu. Lalu di sini juga jangan lupa tambahin saus tomat. Untuk saus tomatnya sendiri di sini aku hanya menggunakan 2 saset saja, sudah cukup karena nasi yang akan kami masak itu sekitar 1 kilo. Tetap sama, jangan lupa diaduk. Sebenarnya nasi minyak yang akan kami buat ini juga menggunakan bumbu instan. Walaupun menggunakan bumbu instan, di sini kami juga tetap menggunakan bumbu-bumbu dapur untuk pelengkap lainnya. Jangan lupa tambahkan 1 buah nanas untuk menambah cita rasa nasi minyak itu sendiri. Kami hanya mengambil dagingnya saja untuk si buah nanas ini. Pokoknya untuk semua bumbu jangan lupa di blender dan dihaluskan ya teman-teman. Karena kami hanya memasak nasi minyaknya 1 kg beras, jadi untuk takaran bumbunya jangan lupa perbandingan 1:1 ya teman-teman. Nah ini seperti yang aku bilang tadi, ini adalah bumbu kering dari si nasi minyak ini sendiri. Seperti yang aku bilang tadi, walaupun menggunakan bumbu kering, tetapi di sini kita juga harus tetap menggunakan bumbu basah seperti bawang merah, bawang putih, jahe, nanas, bawang bombay, dan juga kemiri seperti yang aku masak tadi sebelumnya. Tetap diaduk, jangan lupa juga tambahkan 1 liter air atau 1000 ml. Oh iya, teman-teman tahu nggak sih, nasi minyak sering sekali ditemukan di acara hajatan atau acara-acara besar lainnya seperti pesta perkawinan, Idul Fitri, Idul Adha, dan sajian istimewa di bulan Ramadan. Dan setelah dikira cukup merata, jangan lupa tambahkan si beras itu sendiri. Diaduk lagi hingga tercampur rata. Nasinya nggak pedas sama sekali ya teman-teman, kelihatannya aja berwarna merah karena ini tadi sudah dicampur sama bumbu kering. Di bumbu kering itu sudah ada campuran tomatnya, sehingga ketika kita menambahkan bumbu kering dan air kelihatan berubah menjadi warna merah. Jangan lupa juga tambahkan susu bubuk. Di sini kami menggunakan 2 saset susu bubuk. Bisa menggunakan jenis merek susu bubuk apa saja. Berhubung di rumah hanya ada merek itu, ya udah kita menggunakan seadanya saja. Jangan sampai mengurangi cita rasa dari si nasi minyak itu sendiri. Kalau masih ada yang belum tahu apa sih perbandingan 1:1 itu? Jadi 1:1 itu adalah perbandingan ketika kita memasak beras dengan bumbunya. Misalnya kita hanya memasak 1 kilo beras untuk nasi minyak, maka untuk bumbu bawang merah, bawang putih, jahe, bawang bombay, dan juga nanas kita hanya menggunakan 1 ons atau 1 buah. Sebaliknya juga ketika kita memasak menggunakan 2 kg beras, maka untuk takaran bawang merah, bawang putih, jahe, nanas, dan juga bawang bombay menggunakan 2 ons atau 2 buah. Untuk bawang bombay dan juga nanas, pada zaman dahulu biasanya nasi minyak ini menjadi salah satu sajian rutin
yang disajikan oleh Kerajaan Sriwijaya untuk tamu-tamu agung yang melewati wilayah Kesultanan Darussalam Palembang. Namun kini nasi minyak tidak seeksklusif dulu. Dan yang terakhir, jangan lupa tambahkan sedikit campuran kismis untuk menambah tekstur dan juga cita rasa. Diaduk sebentar dan dibiarkan hingga air yang di dalamnya ini menyusut dan sedikit agak mengering. Jika dilihat sepintas, hidangan ini mirip seperti hidangan nasi Arab, yaitu nasi kasbah. Namun ada beberapa bahan yang berbeda dibandingkan dengan nasi kasbah karena nasi minyak ini menyesuaikan dengan lidah Nusantara. Selain memasak nasi minyak, kami juga memasak salah satu makanan khas Palembang, yaitu sambal goreng buncis wortel. Ini juga merupakan salah satu hidangan pelengkap untuk nasi minyak. Untuk bumbu halusnya sendiri masih sama, tetap menggunakan bawang merah, bawang putih, dan juga bumbu dapur. Setelah dirasa bumbunya cukup harum, lalu jangan lupa masukkan bahannya, yaitu buncis dan wortel, dan juga diberi sedikit santan. Jadi ini adalah nasi minyak yang airnya sudah menyusut dan sedikit agak kering. Jangan lupa diaduk juga agar bagian bawahnya tidak gosong. Ada juga sebagian orang yang menyebutnya nasi minyak ini dengan nasi samin. Nasi ini memang adalah perpaduan antara kuliner Arab dan juga kuliner Indonesia. Karena zaman dahulu Palembang juga adalah merupakan salah satu tempat perdagangan internasional termasuk Tionghoa dan juga Arab. Orang-orang Arab ini juga menyebarkan budaya serta kuliner hingga terciptalah perpaduan kuliner antara Arab dan juga Palembang, namun masih menyesuaikan dengan cita rasa lidah Nusantara. Pada awalnya, para migran tidak diizinkan untuk hidup di darat, sehingga mereka tinggal di pinggiran. Lambat laut, seiring dengan pertumbuhan ekonomi, para migran diizinkan untuk tinggal di pinggiran Sungai Musi, bagian Ulu Palembang yang hingga saat ini dikenal dengan Kampung Arab Al-Munawar. Dan step terakhir ini adalah pengukusan. Jadi ketika nasinya tadi sudah sedikit menyusut, jangan lupa nasinya juga dikukus agar matangnya lebih rata dan juga sempurna. Setelah dikukus, tinggal tunggu matang dan siap untuk disajikan. Aku akhiri dulu ya teman-teman untuk videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jangan lupa bersyukur.